wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para tuan guru, para asatid yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Celukan Bawang yang saya hormati, sekaligus juga Bapak Haji Mulyadi sebagai wakil kita di dalam menyampaikan aspirasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat yang saya hormati, jajaran takmir Masjid Darussalam dan semua para takmir Masjid Musalla se-Desa Celukan Bawang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama sebelum saya menghantarkan daripada nasihat-nasihat ini, kita ikrarkan kalimat la ilaha illallah sebagai satu harapan. Setiap kita orang-orang beriman ini saat ini mengucap kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan di akhir hayat nantinya Allah perkenankan kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minallah narjul ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan, bahru judik malyan yudlana bil ghufran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la minallah narjul ghufran bin nabiyil ummi wa khadijah ummi wal batulil khatmi sayyidatin niswan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallah narjul ghufran. Alhamdulillah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu ihtifal, satu peringatan yang menjadi magnet yang cukup kuat untuk menarik mahabbah Rasulullah kepada kita dan untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama membahas kemudian bagaimana hukum dalam memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika menengok kepada pendapat para ulama bahwa memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya adalah sunnah, mengacu kepada apa yang Nabi sendiri lakukan, memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Maka berdasarkan hukum qiyas daripada amalan Rasulullah ini, kita umat Nabi Muhammad ini menjadi sunnahlah dalam memperingati hari lahirnya sang kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad bin Abdullah.
Tetapi setelah kita fahami, atau mungkin banyak sudah ulama-ulama menjelaskan tentang hukum peringatan Maulid Nabi seperti ini, tentang hukum teknis peringatan seperti ini. Ada satu ayat Al-Quran menjadi sinyal. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan jika engkau mengajak mereka pada petunjuk, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengajak mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan di mana untuk membangkitkan mahabbah kepada Rasulullah, jalan untuk benar-benar mengikuti daripada tradisi-tradisi para ulama kita, la yasma'u, mereka tidak mau mendengarkan. Diundang pun mereka tidak mau hadir. Disuruh memperingati hari lahirnya Nabi, mereka tidak mau peringati. Dan mereka itu orang Islam. Mereka itu orang Islam. Maka ini ayat menjadi sinyal yang cukup jelas mengingatkan kepada saudara-saudara kita orang Islam yang tidak suka dengan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Memang ini ayat awalnya terkait dengan mereka orang-orang Quraisy. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika. Engkau melihat mereka orang-orang Quraisy melihat jasadmu wahai Rasulullah, melihat daripada jasad aktivitas hari-hari Rasulullah. Wahum la yubsirun, tapi hati mereka itu tidak bisa melihat, tidak terbuka, hati mereka itu tertutup. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang ada di zaman sahabat, ada di zaman Nabi. Allah perkenankan melihat fisiknya Nabi Muhammad yang sempurna, tetapi mereka justru mengolok-ngolok, justru melecehkan, justru menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akibat daripada penghinaan itu mereka dapatkan. Ketika orang-orang Quraisy mendapatkan dakwah Nabi Muhammad mulai tersebar, datanglah tokoh-tokoh mereka kepada pamannya sang Nabi, yaitu Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, aku memohon kepada engkau sebagai orang yang dihormati, coba kau kasih tahu ponakan, janganlah caci-caci Tuhan kami, janganlah caci ajaran-ajaran kami. Kalaulah dia menginginkan sesuatu, dia menginginkan harta, dia menginginkan wanita, silahkan tinggal ngomong saja berapa dia mau minta harta. Wanita paling cantik silahkan pilih di wilayah kita ini. Kalau dia mau, aku siapkan wanita yang tercantik. Sebenarnya Nabi itu tidak mencaci daripada Tuhan-Tuhan mereka. Nabi tidak menghina Tuhan-Tuhan mereka. Tetapi Nabi menyampaikan kebenaran bahwa Allah itu adalah Tuhan yang layak disembah oleh seluruh manusia ini, kan begitu. Nabi hanya menjelaskan itu. Tetapi karena keadaannya memang mereka merasa tersinggung dan menganggap ucapan-ucapan Nabi itu sebagai pelecehan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Lalu satu kali permohonan orang-orang Quraisy disampaikan kepada sang Nabi. Nabi menolak. Datang waktu berikutnya disampaikan lagi kepada Rasulullah SAW. Nabi tolak juga. Datang lagi pada waktu yang ketiga, menyampaikan daripada usulan orang-orang Quraisy. Apa
kata Rasulullah SAW. Wahai paman, seandainya mereka membawa matahari ada di tangan kananku, dia taruh. Bulan ada di tangan kiriku, dia taruh. Kemudian mereka meminta untuk aku meninggalkan dakwah ini, maka sejengkal pun aku tidak pernah akan mundur. Apapun yang mereka gunakan untuk menukarkan daripada dakwah ini, bahkan nyawaku pun tercabut, maka aku tidak pernah akan mundur. Wahai paman, silahkan kalau engkau mau mendukung mereka, aku persilahkan. Tapi pamannya ini sangat sayang kepada Rasulullah SAW, sangat sayang kepada Rasulullah, walaupun beliau belum beriman. Maka karena begitu kuat pendirian Rasulullah, penindasan dilakukan kepada Nabi sendiri, kepada pengikut-pengikutnya. Bagaimana kita melihat keluarga Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar ditusuk oleh Abu Jahal, ditusuk perut dari jalur depannya, jalan depan, tembus sampai ke atas, meninggal dunia. Wanita pertama yang syahid dalam Islam adalah ibu daripada Ammar bin Yasir. Abahnya juga demikian, disiksa habis-habisan, wafat. Ammar pun juga sama demikian, disiksa habis-habisan. Tetapi Ammar ini sedikit goyah di hadapan Abu Jahal. Dia menyatakan bahwa Nabi itu pendusta. Tetapi memang karena saking tidak kuatnya pedang itu dibakar oleh Abu Jahal, sangat panas, memerah itu pedang, ditempelkan di tubuhnya Ammar bin Yasir. Bagaimana panasnya? Sekali masih beliau tahan itu keadaan, dibakar lagi itu pedang, ketika panas membara ditempelkan lagi di tubuhnya Ammar bin Yasir. Sampai ketiga kali, kemudian tidak kuat. Lalu beliau menyatakan Muhammad pendusta. Tapi itu ucapan dilakukan, disampaikan karena sudah tidak kuat. Setelah itu kemudian beliau menangis sejadi-jadinya, datang kepada sahabat Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, pertemukan saya dengan Rasulullah. Saya sudah munafik, saya sudah keluar daripada keyakinan yang benar, saya sudah caci Rasulullah SAW. Temukan saya dengan Rasulullah SAW. Kemudian dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai Ammar, ayo kita berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah SAW, dan Nabi memintakan ampun kepada Allah karena memang ujian yang begitu berat dirasakan oleh Ammar bin Yasir. Maka kita jadi orang Islam sekarang ini aman. Apalagi negara Indonesia, negara yang aman, pengajian gampang, kita silaturahim satu dengan yang lain mudah. Dulu tidak main-main. Orang mengikrarkan la ilaha illallah itu nyawa taruhannya. Tetapi terkadang umat Islam akhir zaman ini terlalu menganggap nikmat ini biasa-biasa saja. Masjid di mana-mana megah-megah ya, hayya 'alas shalah. Banyaklah orang Islam yang tidak sholat ya. Banyak orang Islam yang tidak sholat. Kalaulah tidak datang ke masjid, mungkin karena uzur bekerja, ya balik pada masing-masing. Tapi lebih afdal ke masjid. Tapi yang jadi masalah, sudah berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi jadi orang Islam tidak sholat. Sudah diingatkan, dinasehati, para ulama berceramah, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Diajak pada kebaikan, diajak pada kebenaran, diajak pada jalan keselamatan, tapi mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau mendengarkan. Ketika usaha sudah maksimal dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka penindasan terang-terangan dilakukan. Bahkan ancaman dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kemudian utusan terakhir. Wahai
Abu Talib, ini penawaran terakhir bagi Anda. Karena kita sudah berusaha untuk menghalangi dakwah ponakan. Sekarang begini saja. Kamu pilih pemuda yang paling gagah, paling tampan, paling baik di Quraisy ini, kamu jadikan anak. Tapi dengan catatan tukar ponakanmu itu, kasih kepada kami bunuh dia. Bagaimana kata Abu Talib? Wahai orang-orang Quraisy, begitu menjijikkan apa yang kalian ucapkan. Siapa orang mau terima anaknya diserahkan untuk dipenggal, untuk dibunuh, terus anak-anak mereka diberikan kepada kami untuk kami kasih makan? Siapa yang mau terima? Anak kalian mau kalian serahkan pada kami kasih makan, kami besarkan, terus anak kami serahkan kepada kalian untuk kalian bunuh. Di mana logikanya? Begitu menjijikkan apa yang kalian ucapkan. Ini Abu Talib ini belum masuk Islam waktu itu. Begitu dukungan sang paman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengkaji tafsir Al-Quran lalu membicarakan tentang pamannya Nabi Muhammad, yang mengatakan pamannya Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kafir, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu berkomentar. Bolehlah tafsir-tafsir itu menyatakan dengan penafsirannya, tapi husnudzon kita, tidak pernah kita mengetahui bahwa seorang itu di saat ruhnya keluar dari jasadnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak. Kita tidak pernah mengetahui. Sehingga kita mauquf untuk berkomentar terhadap masalah tersebut. Karena ketika kita berkomentar kemudian menyakiti Rasulullah SAW dengan mengatakan ini kafir, ini mati kafir dan seterusnya, itu menyakiti hatinya Rasulullah itu. Apalagi kemudian menyatakan ibunya Nabi misalnya kafir, bapaknya Nabi misalnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mereka itu hidup di zaman fatrah, zaman di mana belum diangkat Rasulullah sebagai nabi, belum diangkat Nabi Muhammad sebagai nabi, sehingga ajaran belum berlaku, belum formal pada waktu itu. Ibundanya meninggal dunia, ayahandanya meninggal dunia. Maka besok di hadapan Allah, orang-orang yang wafat di masa fatrah, mereka punya hujjah, punya alasan, dan mereka boleh beralasan di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini hidup di masa fatrah, sehingga kami belum mengenal, walaupun secara biologis, secara zahir Nabi Muhammad anak kami, tapi kami belum mengenal ini adalah seorang nabi. Kami belum mengetahui bahwa ini seorang nabi, dan belum ada perintah kami untuk mengimani. Sehingga Allah terima daripada alasan-alasan. Maka begitu kurang ajar kalau ada umat Islam mengatakan, bahkan terang-terangan ibunya Nabi kafir misalnya, abahnya Nabi kafir, itu umat yang kurang ajar. Saya sampaikan ini barangkali belum pernah kita dengarkan perkara ini. Tetapi seandainya satu waktu kita dengarkan para pengkaji tafsir atau mereka orang-orang yang mengkaji hadis membicarakan masalah ini, maka lebih baik kita mauquf. Dan bagaimana ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi masalah ini? Mereka itu hidup di zaman fatrah. Maka dengan tegas sahabat daripada pamannya Rasulullah, yaitu Abu Talib, tidak mungkin aku serahkan ponakanku, anakku untuk kalian bunuh, kemudian kalian serahkan anak kalian untuk kami kasih makan. Tidak mungkin itu terjadi. Akhirnya terus Nabi berdakwah. Berat tantangan dakwah Rasulullah. Satu saat anak daripada Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah itu. Abu Lahab ini pamannya Rasulullah. Di mana punya anak Utbah, Utaibah, dan beberapa lagi, termasuk anak cewek salah satunya. Ini besannya Rasulullah, Abu Lahab ini, pamannya sekaligus besannya.
pernah menikah dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diangkat menjadi nabi, maka Abu Lahab katakan, "Wahai anakku, kalau engkau tidak ceraikan ini anaknya Muhammad, maka engkau tidak jadi anakku lagi. Ikutlah kepada bapaknya, Utaibah." Di saat satu waktu berencana diajak bepergian, berdagang, datang dia kepada Rasulullah. Didatangi Nabi Muhammad, apa yang dilakukan? Dari belakang ditarik bajunya Rasulullah, dirobek bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga diludahi mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai mengenai wajahnya Rasulullah. Ketika Nabi melihat keadaan tersebut, maka Nabi katakan, "Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik." Ya Allah, ambillah orang ini dengan diterkam daripada serigala dari serigalamu, ya Allah. Orang-orang Quraisy itu sangat yakin kalau Nabi sekali saja berdoa, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Gemeteran ini anaknya Abu Lahab ini. Wah, ini doanya Muhammad ini tidak mungkin meleset. Ini dia mau melakukan satu perjalanan. Maka di dalam perjalanan dijaga ketat oleh kawan-kawannya. Ketika dia mampir di satu tempat, kalau buat tenda tidak aman ini. Mampirlah dia di satu gereja waktu itu. Dia datang ke seorang rahib, minta pertolongan. Saya ini datang ke sini sembari singgah istirahat. Tapi anak saya ini sudah terkena doanya Muhammad, kata pendeta ini menyatakan, itu Muhammad adalah seorang nabi. Kalau dia sudah mengucapkan satu kalimat, aku pun tidak bisa melindunginya. Ya boleh, kalau kau mau istirahat di sini boleh. Akhirnya dibuatlah itu pagar betis, dijaga ketat ini. Dibuat tumpukan barang-barangnya, maka Utaibah tidur di sana. Malam-malam datanglah rombongan serigala, banyak itu serigala. Diendus satu-satu itu. Ini serigala rupanya tidak mau makan orang-orang yang ada di sekitarannya. Dicium satu-satu baunya. Kok ini bukan orangnya, ini bukan orangnya. Rupanya sembunyilah dia di atas tumpukan barang-barang dagangan. Datang serigala ke sana, diterkam lehernya langsung, mati saat itu juga. Doanya Rasulullah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan kepada orang ini daripada anjing-anjingmu ya Allah. Diterkam itu Utaibah, mati saat itu juga. Orang mengetahui, yakin kalau Nabi sudah mengucapkan satu kalimat, itu pasti terpenuhi, akan terwujud itu kalimat. Abu Jahal dari jengkelnya dengan Rasulullah SAW, dia bersumpah, ini Muhammad ini tidak bisa dikasih tahu. Bahasanya dia ini, bahasanya si Abu Jahal. Sudah aku saja yang nangani katanya. Apa yang kamu lakukan wahai Abu Jahal? Aku mau ambil batu yang besar, di saat nanti Muhammad sujud, aku pukulkan di kepalanya biar dia langsung mati katanya. Ini teman-temannya coba membuktikan omongannya Abu Jahal. Ya kalau begitu coba saja. Nabi Muhammad masuk ke area Ka'bah. Sholatlah Nabi biasa di sana. Angkat tangan. Ditonton ini oleh orang-orang Quraisy. Ketika ruku, ketika sujud, Abu Jahal ngangkat batu besar-besar. Diangkat batunya, ketika mau dilemparkan, gemeteran tangannya, itu batu tidak bisa lepas. Sampai akhirnya kemudian dia rebah, dilepaskan sendiri. Bingung. Lalu seperti orang stres gitu. Datanglah ke kawanannya ini, ke kelompoknya ini. Wahai Abu Jahal, kenapa kok demikian? Tadi engkau bangga seakan-akan sok mau membunuh Muhammad katanya. Terus sekarang kau datang ke sini dalam keadaan stres seperti ini kan?
Kata Abu Jahal menyatakan, di saat aku angkat tanganku, aku angkat batu untuk memukul kepalanya Muhammad, aku lihat ada unta, bukan unta biasa. Tiba-tiba ada di depanku, seandainya sedikit saja mendekat, diterkam aku. Dan itu adalah malaikat Jibril. Siapa yang mau? Siapa yang sudi kiranya kok Nabi Muhammad disakiti? Apalagi malaikat. Malaikat itu kalau seandainya dikasih nafsu seperti kita, habis tuh orang-orang Quraisy ya. Hanya saja malaikat itu dikasih akal dan tidak dikasih nafsu. Mereka minta kepada Allah. Jengkel melihat perlakuan orang-orang Quraisy ini. Maka mereka memohon, ya Allah, hancurkan saja ini orang-orang Quraisy ini. Ketika Nabi ke Taif, di sana beliau dilempari sampai berdarah-darah. Itu malaikat yang mohon kepada Allah. Tetapi kemudian Nabi Muhammad menyatakan pada malaikat Jibril, wahai Jibril, sudah jangan begitu. Bukan begitu caranya aku berdakwah kepada mereka. Maka Nabi mengangkat tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku. Ya Allah, berikan bimbingan daripada kaumku karena mereka tidak mengetahui, ya Allah. Itulah kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kepinginnya Nabi Muhammad supaya orang-orang itu masuk pada ajaran keselamatan, apapun Nabi lakukan. Apapun Nabi lakukan. Bila perlu nunjukkan mukjizatnya Nabi tunjukkan. Begitu inginnya supaya umat ini selamat, tidak sampai dibakar di dalam neraka. Sabar betul Nabi dalam berdakwah ya. Sabar betul. Walaupun peperangan terjadi juga, tapi itu kan terjadi dalam rangka membentengi daripada umat, membentengi wilayah. Ada satu kejadian, satu pasukan, satu kompi diutus oleh Rasulullah SAW ke daerah Najd. Ke daerah Najd. Di sana terjadi pertempuran. Di saat pertempuran sengit, rupanya kemenangan di pihak daripada kaum muslimin. Tertangkaplah satu orang yang bernama Sumamah bin Usal. Ditangkap ini orang, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Kenapa kau jadi pemberontak? Kenapa engkau kok memusuhi kami? Diikat tangannya oleh Rasulullah di tiang masjid. Nah, ini hadis kemudian menjadi dasar ya, bahwa kalau orang kufar itu dalam kondisi kepepet, tapi ya bukan dalam kondisi normal. Nabi itu pernah mengikat orang-orang tidak beriman itu di tiang masjid. Dipakai dasar oleh Imam Syafi'i bahwa apabila ada orang-orang tidak beriman kepepet memang keadaannya, kemudian dia harus duduk di masjid, kepepet ini ya, maka boleh dia duduk di sana. Tapi kepepet. Tapi kalau kita pakai pendapat Imam Malik nggak boleh, haram. Innamal musyrikuna najasun, fala yadkhulul masjidal haram, fala yadkhulul masjidal haram, kan gitu. Orang musyrik itu najis. Tidak boleh dia masuk ke Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak boleh, maka Masjidil Haram menjadi rujukan. Semua masjid hukumnya sama. Itu pendapat Imam Malik. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, berdasarkan apa yang Nabi lakukan, diikatnya ini Sumamah, belum beriman waktu itu. Diikat di tiang masjid. Setelah suasana agak tenang, Nabi datang kepada Sumamah. Ya Sumamah, ma'indaka ya Sumamah. Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Kata Rasulullah SAW, Indi khairin ya Muhammad. Aku dalam keadaan baik-baik saja. Tapi mukanya masih acuh itu. In taqtulni taqtul zadam. Kalau engkau mau bunuh saja. Memang aku pantas dibunuh, aku tawanan katanya. Angkuh ya. Wa in tun'im ala syakir. Kalau engkau kasih nikmat, engkau maafkan, maka engkau maafkan orang-orang yang pandai berterima kasih.
Wa in turidul mal faqul ma syi'ta. Kalau engkau menginginkan harta, silahkan ngomong saja. Berapa kau minta tebusan? Nabi bukan tujuannya meminta tebusan. Nabi bukan tujuannya untuk mengerasi, membunuh, enggak. Walaupun tawanan ini. Maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Besok lagi, datang lagi kepada Sumamah. Wahai Sumamah, bagaimana keadaan? Wahai Muhammad, aku baik-baik saja. Seperti yang aku katakan kemarin. Kalau engkau mau bunuh, bunuh saja, tidak usah basa-basi begitu. Kalau engkau mau maafkan, sudah maafkan cepat. Aku pandai bersyukur kok ini. Kalau kau minta harta, tinggal ngomong berapa minta harta. Akhirnya dibiarkan sama Nabi. Tidak disentuh sama sekali. Nabi tidak emosi itu. Ini congkak, gayanya congkak ini. Besok harinya lagi, hari ketiga datang lagi. Wahai Sumamah, bagaimana keadaan? Wahai Muhammad, sudah berulang-ulang aku katakan, aku ini baik-baik saja katanya.